Kabar terbaru dalam kasus timah menggemparkan ketika Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Harvey Moise menjadi tersangka dalam kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Suami aktris Sandra Dewi itu juga langsung ditahan oleh penyidik Gedung Bundar tersebut. Harvey Moise merupakan seorang pengusaha yang lahir pada tanggal 30 November tahun 1985 berdarah keturunan Papua, Ambon, dan Makassar. Selain merupakan anak dari pasangan Hayong Moise dan Irma Silviani, ia juga dikenal sebagai suami dari artis Sandra Dewi. Harvey menikah dengan Sandra Dewi pada tanggal 8 November tahun 2016. Pernikahan keduanya sempat menyita perhatian publik karena digelar secara mewah di Cinderella's Castle, Disneyland, Tokyo, Jepang. Sebagai seorang pengusaha, Harvey Moise merupakan presiden komisaris perusahaan batubara PT Multi Harapan Utama. Selain itu, dikabarkan memiliki saham di sejumlah perusahaan lain, seperti PT Refined Bangkatin, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, CV Venus Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. Kehidupan pribadi Harvey Moise memang dikenal sebagai orang yang royal dan bergelimang harta kekayaan. Tapi pada 2021, Harvey pernah menjadi duta produk Ferrari Roma, bersama dengan putranya. Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi mengungkapkan peran Harvey dalam perkara ini. Dia mengatakan sekitar 2018 sampai 2019, Harvey selaku perwakilan PT Refined Bangkatin RBT, diduga menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Riza sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dahulu oleh Kejagung. Menurut Kuntadi, Harvey meminta Riza mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah beberapa kali pertemuan, kata dia, disepakati kerja sewa menyewa peralatan prosesing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Terbuka, di mana tersangka HM mengkondisikan agar smelter PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN mengikuti kegiatan tersebut, kata Kuntadi. Kuntadi mengatakan setelah itu Harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya. Keuntungan itu kemudian dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lainnya. Kejaksaan menduga pemberian uang tersebut disamarkan sebagai dana corporate social responsibility. Dana tersebut disalurkan kepada Harvey melalui perusahaan PT KSE yang difasilitasi oleh tersangka lainnya, yakni Helena Lim. Pemberian diduga dilakukan kepada tersangka HM melalui PT KSE yang difasilitasi tersangka HLN, kata dia. Atas perbuatannya, Kejagung menjerat Harvey dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejagung juga menahan Harvey di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari pertama sejak tanggal 27 Maret hingga tanggal 15 April tahun 2024. Sebelumnya, Kejagung juga menetapkan tersangka baru di perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Terbuka TINS tahun 2015 sampai dengan 2022. Melalui keterangan resmi pada Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka yakni HLN atau Helena Lim selaku manajer PT KSE. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 142 orang saksi dalam perkara ini, terang Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana, dikutip Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Lebih jauh, Ketut pun mengumumkan modus dan peran Crazy Rich PIK tersebut dalam perkara dugaan korupsi timah ini. Berikut rinciannya, sekira pada tahun 2018 SD 2019, tersangka HLN selaku manajer PT KSE diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerja sama sewa menyewa peralatan prosesing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Terbuka. Perbuatan itu dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang sejatinya menguntungkan diri tersangka sendiri dan para tersangka yang telah dilakukan penahanan sebelumnya. Pasal yang disangkakan kepada tersangka HLN adalah Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Jo.
Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 56 KUHP. Selanjutnya, tersangka HLN dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 26 Maret tahun 2024 SD tanggal 14 April tahun 2024, tandasnya. Helena Lim terkenal dengan julukan Crazy Rich PIK. Banyak yang mengetahui dia sebagai pengusaha sukses dan kaya raya yang kerap menampilkan kemewahan. Hal itu tercermin dari pilihan fashion Helena. Saat tampil di podcast milik Kaesang, Helena mengenakan pakaian berharga 40 juta rupiah. Tidak hanya itu, Helena juga mengenakan anting seharga 5 miliar rupiah dan gelang bernilai 70 juta rupiah. Tidak ketinggalan, ada jam tangan seharga 2 miliar rupiah. Helena juga kerap menampilkan rumah mewah di PIK yang memiliki campuran gaya klasik dan modern. Rumah tersebut dilengkapi dengan kolam renang hingga salon pribadi. Selain soal kekayaannya yang melimpah, Helena Lim sempat membuat heboh pada 2021 silam karena mendapat suntik vaksin COVID-19 yang pertama. Penyuntikan vaksin terhadap Helena Lim menjadi perbincangan karena ia dianggap tidak masuk kriteria kelompok prioritas penerima vaksin. Helena Lim diketahui sempat berprofesi sebagai seorang penyanyi. Ia pernah merilis lagu berjudul Pasrah. Awalnya terseret kasus korupsi setelah Kejagung menetapkan 5 orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Terbuka tahun 2015 SD 2022. Salah satunya adalah ex-dirut PT Timah Terbuka, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah meningkatkan status 5 orang saksi menjadi tersangka, yakni sebagai berikut. A. SG alias Al selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. B. MBG selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. C. HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP, perusahaan milik tersangka TN alias AN. D. MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Terbuka tahun 2016 SD 2021. E. EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Terbuka tahun 2017 SD 2018. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pasal yang disangkakan kepada kelima tersangka adalah Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka MRPT alias RZ, tersangka HT alias ASN, dan tersangka MBG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat. Untuk tersangka SG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka EE alias M di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan, kata Ketut dalam siaran persnya, Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024. Tersangka HT alias ASN merupakan pengembangan penyidikan dari tersangka sebelumnya yang sudah dilakukan penahanan yakni tersangka TN alias AN dan tersangka AA. Kemudian mengenai tersangka SG alias AU dan tersangka MBG, kedua tersangka ini memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Timah Terbuka pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan prosesing peleburan timah. Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Terbuka dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Terbuka. Pada saat itu,
Tersangka SG alias AU memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan biji timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal dari IUP PT Timah Terbuka, yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Biji timah yang diproduksi oleh tersangka MBG tersebut perolehannya berasal dari IUP PT Timah Terbuka atas persetujuan dari PT Timah Terbuka. Kemudian, baik biji maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Terbuka. Untuk mengumpulkan biji timah yang ditambang secara ilegal, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AU membentuk perusahaan boneka yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP). Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Terbuka terkait biaya pelogaman di PT SIP selama tahun 2019 SD 2022 yaitu senilai Rp971.581.982.776. Sedangkan, total pembayaran biji timah yakni senilai Rp1.799.391.448. Untuk melegalkan kegiatan perusahaan-perusahaan boneka tersebut, PT Timah Terbuka menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) Mineral Timah, di mana keuntungan atas transaksi pembelian biji timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AU. Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungannya melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT Asabri dan Duta Palma. Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Belakangan, Kejagung juga melakukan penggeledahan ke rumah Crazy Rich Jakarta Helena Lim. Penggeledahan dilakukan pada Rabu tanggal 6 Maret hingga Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024. Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus menggeledah beberapa tempat yakni kantor PT KSE, PTSD, dan rumah tinggal Helena Lim di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum, Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, dari penggeledahan, pihaknya menyita barang bukti elektronik, kumpulan dokumen terkait, serta uang tunai sebesar 10 miliar rupiah dan SG 2 juta dolar atau setara 23,4 miliar rupiah, asumsi kurs 11.700 rupiah, SG dolar, yang diduga kuat berhubungan atau merupakan hasil tindak kejahatan. Artinya, secara total Kejagung menyita lebih dari 33 miliar rupiah uang dalam dua mata uang berbeda. Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan keterangan para tersangka dan saksi mengenai aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal, ujar Ketut, dalam keterangan resmi, Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Selanjutnya, tim penyidik akan terus menggali fakta-fakta baru dari barang bukti tersebut guna membuat terang suatu tindak pidana yang tengah dilakukan penyidikan. Sejauh ini, penyidik sudah menjerat 14 tersangka dalam kasus korupsi timah ini. 14 diantaranya termasuk mantan Dirut PT Timah, Riza Pahlevi, dan mantan Direktur Keuangan PT Timah, Emil Ermindra. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Terbuka TINS selama tahun 2015 sampai tahun 2022. Saham emiten tambang timah itu tercatat bergerak melesat 46,28% dalam sepekan terakhir, dan berada di posisi Rp885 per saham. TINS juga sempat mencapai harga Rp915 per saham pekan lalu. Dalam sebulan terakhir, TINS telah melesat 55,26%. Sehubungan dengan terjadinya UMA atas kedua saham tersebut, BI menyampaikan saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi keduanya. Pengumuman UMA tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kata bursa dalam keterangannya, dikutip Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024. Oleh karena itu para investor diharapkan untuk A. Memperhatikan jawaban perusahaan tercatat atas permintaan konfirmasi bursa. B. Mencermati kinerja perusahaan tercatat dan keterbukaan informasinya. C. Mengkaji kembali rencana corporate action perusahaan tercatat apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS. D.
Mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi. Seluruh keterbukaan informasi terkait emiten dipublikasikan melalui website bursa www.idex.co.id. Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus memeriksa 5 orang saksi dari perkara ini pada Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024. Sebelum itu, pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus menetapkan 1 orang tersangka baru berinisial ALW. ALW adalah Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 SD 2020 PT Timah Terbuka. Dengan tambahan 1 orang tersangka tersebut, maka jumlah keseluruhan tersangka sampai saat ini yaitu 14 orang termasuk tersangka dalam perkara obstruction of justice. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 139 orang saksi dalam perkara ini, ungkap Ketut. Kejagung pun mengungkap peran ALW dalam perkara ini. Berikut penjelasannya. Pada tahun 2018, tersangka ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Terbuka periode 2017 SD 2018 bersama tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Terbuka dan tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Terbuka menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya. Hal itu diakibatkan oleh masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah Terbuka. Atas kondisi tersebut, tersangka ALW bersama dengan tersangka MRPT dan tersangka EE yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Terbuka tanpa melalui kajian terlebih dahulu. Guna melancarkan aksinya untuk mengakomodir penambangan ilegal tersebut, tersangka ALW bersama dengan tersangka MRPT dan tersangka EE menyetujui untuk membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerja sama sewa menyewa peralatan prosesing peleburan timah dengan para smelter. Pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka adalah Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Tersangka ALW tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sedang menjalani penahanan dalam penyidikan perkara lain yang tengah diproses oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.